di netizen nih pendapat aku ya. Kalian gak usah ngirimin DM lagi tentang pembelaan kubu Sindik ya untuk mencari mencari pembenaran ya. Kalau sekedar dikirimin bunga itu nggak ada apa-apanya ya, nggak ada apa-apanya dari ulah-ulah biadab yang mereka lakukan, yang terorganisir itu mereka ya. Kalau Bu HS cuman sekedar ngirimin bunga, kalau gemes. Untung Bu HS, kalau Fitri Salhuteru gimana ntar ya. Yang terorganisir itu mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang bela diri ya udahlah, namanya juga orang mau tenggelam ya, pastilah bela diri, apalagi orang yang ngebelain pada dibayar. Basi. Pokoknya guys, aku nggak akan ada capeknya demi kedamaian dunia maya, demi sehatnya dunia usaha di Indonesia dari serangan-serangan sindikat. Ini udah sedikit lagi, aku udah membela orang-orang yang benar ini hampir 2 tahun. Rasanya memang aku harus menemani orang-orang yang menjadi korban buzzer ini sampai tuntas ya. Aku nggak mau tahu nih, nggak mau tahu segala rintangan apapun akan ku terjadi. Pokoknya diam kalian ya, di atas langit ada langit. Nah, juga aku kasih tahu nih ke kalian, gak usah kalian nyari-nyari salah aku. Apa ya salahnya dia? Gimana ya caranya ngejatuhin dia? Gak ada ya. Aku tuh bukan pelaku kriminal. Aku itu kebalik sendiri. Alhamdulillah, aku tuh bisa mencari rezeki dengan halal. Gak usah kalian mencari-cari kesalahan aku. Gak akan nemu. Kalau kesalahan kalian banyak ya. Kesalahan kalian banyak. Udahlah, aku mah udah di kepala ngegas ini. Semakin tahu aku ulah-ulah kalian ini ya. Segala aku didoxing ini itu, digiring opini ini itu. Dikira aku nggak tahu. Pokoknya sekarang aku nggak akan gentar ya. Nggak akan gentar. Aku akan membela Ibu Heni Sagara sampai gepek sekarang. Tunggu kalian. Aku pikir setelah tertangkapnya Yoke ya, hidup aku ini akan tenang gitu di dunia maya. Ternyata ada lagi. Ini emang bener-bener ya kalian ini ya. Bener-bener ya, dipikir-pikir mungkin ya. Ini emang udah jalan Tuhan ya. Udah jalan Tuhan untuk adanya penghancuran skincare ini. Lalu adanya laporan-laporan polisi yang mencari keadilan untuk orang-orang yang dihancurkan. Ditutup dengan laporan Bu Heni Sagara untuk menyapu buzzer-buzzer ini. Ini harusnya negara ini berterima kasih ya sama Bu Heni Sagara, karena akhirnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia bahwa kalau kalian direkrut menjadi buzzer itu jangan mau, karena resikonya apa? Hukum resikonya ya. Bolehlah kalian mencari kerjaan yang benar, yang halal. Oke? Pokoknya ya netizen ya, izinkan aku nih sedikit lagi ya untuk menertibkan doxing bullying di dunia maya. Aku ribuan kali udah ngomong, aku gak peduli sama urusan skincare. Yang aku pedulikan adalah bagaimana ini di dunia maya ini gak ada lagi bisnis-bisnis buzzer, bisnis-bisnis penggiringan opini untuk menjatuhkan harkat martabat orang. Kali ini mungkin terkena di skincare, besok-besok terkena di mana? Di instansi. Nih kalau benci sama si A, si B ya buzzer. Nah itu ini udah terjadi juga di si lawyer tuh yang bayar buzzer untuk ngejelek-jelekin apa kejaksaan. Nah ini akan terjadi juga di semua kalangan. Makanya kita harus berantas. Kita harus berantas pembuzzeran, bisnis-bisnis buzzer di Indonesia. Ya. Apa? Kamu suruh bawa-bawa aku. Aku dengan jelas ya tahu perintah kalian itu apa. Salhuteru, salah apa aku sama kalian? Dan ternyata begitu sulit ya kalian menghadapi aku sampai Instagram aku kalian matikan. Tahu aku sekarang siapa yang nyuruh matikan Instagram aku yang pertama. Kalian kira aku gak bisa balikin lagi? Bisa ya. Kecil itu kalau aku mau balikin lagi. Tapi ini catatan ya buat kalian ya. Kalian boleh saja memadamkan IG aku atau apapun lah. Aku tinggal bikin lagi. Oke, yang gak bisa kalian padamkan itu adalah dunia nyata aku. Sekarang semua sudah tahu siapa kalian sebenarnya. Gak usah playing victim. Basi. Dari kemarin DM aku penuh banget netizen
mengirimkan berita si Samira di kursi roda ya. Ya nggak apa-apa, kalau dia memang benar-benar sakit ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia hanya ingin mengelabui atau katanya apa menyindir DRL kata yang sakit eh, nggak datang ya, dia tetap datang walaupun sakit. Nah, sudahlah itu akal bulus menurut aku. Tapi poinnya bukan itu guys. Lagi-lagi dia memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia jika nanti dipanggil polisi, apalagi sudah sebagai tersangka, ulur waktu saja. Bila perlu seperti dia tiru, pura-pura sakit, pakai kursi roda untuk mengelabui. Itu menurut pendapat aku. Jangan baper Samira ya. Cukup tadi malam-malamnya dari TV yang aku diundang juga, sebetulnya aku malas datang karena pasti ribut kalau berhadapan dengan dia. Siangnya sakit jongkok. Jadi menurut pendapat aku pribadi ya, Samira ini lagi-lagi memberikan contoh buruk sebagai influencer ya. Harusnya dia lebih bijak lagi, sudah jadi tersangka, jangan bikin keonaran lagi. Dan ini juga aku ingin bertanya kepada Kepolisian Republik Indonesia, apakah dengan perbuatan-perbuatan Samira ini dia dituduh dengan pasal ITE ya. Begitu dia datang sebagai tersangka, dia masih mengolok-olok orang yang melaporkan dia dengan undang-undang ITE. Kalau sudah 2 kali sebagai tersangka, saya bertanya, apakah dia bisa ditindak tegas? Apa tindakan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat masyarakat Indonesia ini tidak dar-der-dor akibat ulah dia ini ya. Kalau menurut saya ada hal-hal yang patut dipertimbangkan, bisa dilakukan penahanan untuk bikin si Samira ini jerak. Nah, ini baca rata-rata DM aku yang masuk ini seperti ini. Sudah lelah ya, aku aja yang mengikuti dari awal nih perseteruan skincare ini benar-benar sudah lelah sekali, sudah muak ya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaannya tetap, mereka tetap konsisten dengan pekerjaannya. Tapi bayangkan kalau orang-orang tuh yang yang belum settle gitu hidupnya, lalu disuguhi di dunia maya ini berita-berita skincare yang nggak berujung. Udah perbuzzeran, udah per review-reviewan gitu. Aku melihat juga pihak terkait termasuk BPOM juga belum ada tindakan yang tegas dan pasti. Nah, yang pasti gini ya, apapun yang terjadi, para netizen itu sudah sepakat. Ulah-ulah penghancuran di dunia skincare ini gagal total. Tapi para pelaku yang membuat kekisruhan di Republik ini memang harus ditindak tegas. Sudah ya netizen, sekian pendapat dari saya. Kita tunggu saja, kalau nggak salah katanya tanggal 6 dia akan dipanggil lagi. Apakah dia di kursi roda atau di tempat tidur yang beroda ya kita nggak tahu. Yang pasti aku tetap menghimbau teman-teman semua, bijaklah dalam bersosial media. Jangan ikuti ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab, jangan membuang waktu kalian, tetap fokus, berkarya, bekerja dengan jalan yang halal dan benar, jangan saling menjatuhkan. Apa yang menjadi kekisruhan di dunia maya hampir 2 tahun ini, kalian ambil hikmahnya. Yang pasti kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada manusia yang bisa menjatuhkan rezeki manusia lainnya. Dan lagi tidak ada kejahatan yang abadi, apalagi mulus sampai di akhir ya. Selamat beraktivitas.